Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Devta Septiana, mahasiswa program studi S1 Fisika Universitas Muhammadiyah Lamongan. Dengan nomor induk mahasiswa 220303019. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem humidity dan moisture dalam pemenuhan tugas mata kuliah instrumentasi industri dengan dosen pengampu Ibu Muktamar Khalifah Aisyah, Magister Sains. Pada materi sistem humidity dan moisture memiliki 4 tujuan pembelajaran utama. Yang pertama, yakni memahami perbedaan mendasar antara humidity atau kelembapan udara dan moisture atau kandungan air dalam bahan padat. Yang kedua, mengetahui berbagai jenis sensor beserta dengan prinsip kerjanya. Yang ketiga, mengidentifikasi aplikasi sensor humidity dan moisture di berbagai industri. Nah, yang terakhir, yakni memahami pentingnya kalibrasi dalam pengukuran sistem humidity dan moisture. Oke, teman-teman, kenapa sih pengukuran humidity dan moisture ini sangat penting? Nah, pengukuran humidity dan moisture ini sangat penting karena keduanya memiliki dampak langsung pada kualitas produk dan proses dari berbagai industri. Contohnya, yang pertama, pada industri makanan, kelembapan tinggi dapat memicu pertumbuhan jamur yang dapat merusak produk. Kemudian, dalam dunia industri farmasi, kadar air yang tidak terkontrol dapat memicu pertumbuhan jamur atau mengubah stabilitas zat aktif obat sehingga obat tidak efektif atau bahkan berbahaya. Nah, sementara di industri tekstil, kelembapan udara mempengaruhi kekuatan serat selama permintaan dan membantu dalam pengendalian listrik statis yang dapat mengganggu proses produksi. Nah, mengenai konsep dasar dari humidity dan moisture ini sendiri, kita harus mengetahui perbedaan dari keduanya. Nah, untuk sistem humidity sendiri atau kelembapan udara mengukur uap air yang terlarut dalam suatu gas yang paling umum adalah udara. Nah, untuk konteks pengukurannya yakni ada pada lingkungan dan ruangan. Sedangkan pada sistem moisture atau kadar air mengukur kandungan air dalam bentuk cair yang terkandung di dalam suatu zat padat atau cair, di mana konteks pengukurannya pada kayu, biji-bijian, tanah, dan kertas. Dalam mengukur kelembapan udara, kita mengenal dua parameter utama, yakni kelembapan absolut atau absolute humidity dan kelembapan relatif atau relative humidity. Yang pertama ada kelembapan absolut atau absolute humidity dilambangkan dengan AH. Tentunya sangat berbeda dengan relative humidity. AH atau absolute humidity ini tidak peduli dengan suhu, melainkan hanya mengukur massa dari uap air yang benar-benar ada dalam satu satuan volume udara. Nah, satuan yang umum digunakan yaitu berupa gram per meter kubik, di mana persamaannya AH sama dengan mV per V, di mana mV adalah massa uap air dan V adalah volume dari udara. Yang kedua ada kelembapan relatif atau relative humidity, dilambangkan dengan RH, yaitu merupakan sebuah parameter yang paling sering kita dengar, di mana relative humidity ini didefinisikan sebagai presentase jumlah uap air yang ada di dalam udara dibandingkan dengan jumlah maksimum uap air, kemudian dikalikan dengan 100%, di mana persamaannya yakni RH sama dengan tekanan uap air aktual dibagikan dengan tekanan uap jenuh dikalikan dengan 100%. Kedua parameter ini benar-benar saling melengkapi, di mana relative humidity penting untuk memahami persepsi kenyamanan dan potensi kondensi, sedangkan absolute humidity sendiri berguna dalam perhitungan ilmiah atau rekayasa yang presisi, seperti dalam desain proses pengeringan.
Untuk contoh penerapannya bisa kita perhatikan dalam contoh soal nomor 1, di mana sebuah ruang pengering memiliki suhu udara sebesar 30 derajat Celcius dan kelembapan relatif sebesar 60%. Nah, kemudian untuk menghitung nilai absolute humidity-nya, kita bisa menggunakan persamaan yang tertera pada slide ini. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita menghitung tekanan uap jenuh. Dari perhitungan ini menghasilkan tekanan uap jenuh sebesar 45,1 hektopascal. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus absolute humidity sehingga menghasilkan sebesar 19,2 gram per meter kubik. Penerapan yang kedua bisa dilihat dalam contoh soal nomor 2, di mana dalam sebuah ruangan tekanan uap air aktual terukur sebesar 1,8 kilopascal, sedangkan tekanan uap jenuh pada suhu ruangan sebesar 25 derajat Celcius adalah 3,17 kilopascal. Nah, untuk menghitung nilai relatif humidity-nya menggunakan persamaan yang tertera. Dari contoh soal ini menghasilkan nilai relatif humidity sebesar 56,8%. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis sensor. Yang pertama adalah sensor kapasitif, di mana prinsip kerjanya didasarkan pada perubahan kapasitansi akibat perubahan konstanta dielektrik. Sensor ini sendiri memiliki elektroda logam dan film polimer hidrofilik di antaranya. Saat udara lembab, film polimer menyerap uap air, sehingga menyebabkan konstanta dielektrik dan kapasitansinya meningkat. Kelebihan dari sensor ini sendiri yaitu sangat akurat, responnya cepat, dan ukurannya yang kecil. Namun, kekurangan dari sensor ini sendiri yaitu dapat terpengaruh oleh kontaminan dan perlu dikalibrasi secara rutin. Jenis kedua adalah sensor resistif, di mana sensor ini bekerja dengan mengukur perubahan resistansi atau hambatan listrik pada material higroskopis seperti garam konduktif. Saat udara lembab, material menyerap uap air, kemudian meningkatkan konduktivitas dan menurunkan resistansinya. Sensor ini sendiri sangat murah dan sederhana, namun kurang akurat jika dibandingkan dengan sensor kapasitif. Responnya juga lambat dan sangat bergantung pada suhu. Jenis sensor yang ketiga adalah psikometer atau sensor thermal, di mana sensor ini atau alat ini menggunakan dua termometer, yakni termometer kering dan termometer basah yang dibungkus kain lembab. Penguapan air pada kain basah ini menyebabkan penurunan suhu. Selisih suhu antara kedua termometer ini kemudian akan digunakan untuk mencari nilai RH atau relative humidity dari tabel psikometriknya. Nah, kelebihan dari alat ini itu sangat sederhana dan andal, jadi bisa dijadikan sebagai referensi. Akan tetapi kekurangannya masih membutuhkan aliran udara dan pengisian air, sehingga tidak cocok untuk pengukuran otomatis yang berulang. Yang terakhir dan yang paling akurat adalah sensor titik embun Shielded Mirror, di mana prinsipnya yaitu mendinginkan cermin sehingga embun mulai terbentuk di permukaan. Nah, seberkas cahaya yang dipantulkan ke cermin detektor saat embun terbentuk, intensitas pantulan akan berkurang dan suhu cermin akan dicatat sebagai titik embun. Nah, sensor ini sendiri sangat akurat dan dijadikan sebagai standar primer. Namun, dari segi harganya sangat mahal dan terlalu kompleks, serta terlalu rentan jika cerminnya terkontaminasi.
Sekarang kita beralih ke moisture content dalam bahan padat. Nah, moisture content dalam bahan padat ini didefinisikan sebagai persentase berat air dalam suatu material, di mana pengukurannya dapat dilakukan melalui dua basis. Yang pertama yaitu basis basah atau wet basis, di mana berat air dibagi dengan berat total sampel basah. Dan yang kedua yaitu basis kering atau dry basis. Berat air ini dibagi dengan berat sampel setelah benar-benar kering. Nah, basis kering sendiri sering digunakan dalam industri karena lebih konsisten. Dalam sistem moisture ada dua metode pengukuran yang digunakan. Yang pertama, metode langsung atau destruktif, di mana metode ini menghilangkan air dari sampel yang biasanya dengan pengeringan oven lalu mengukur berat yang hilang. Nah, pada metode ini memang akurat, akan tetapi merusak sampel dan tidak bisa digunakan secara real time. Nah, untuk metode yang kedua yaitu metode tidak langsung atau non-destruktif, di mana metode ini mengukur parameter lain yang berkorelasi dengan kadar air, seperti konduktivitas listrik atau serapan gelombang. Nah, untuk hasilnya sendiri kemudian dikonversi ke nilai moisture menggunakan kurva kalibrasi. Metode ini memungkinkan pengukuran yang cepat dan juga inline. Jadi, metode yang kedua lebih disarankan daripada metode yang pertama. Pada moisture sendiri terdapat beberapa jenis sensor. Nah, yang pertama yaitu sensor induktif dan kapasitif. Dari sensor induktif sendiri, prinsip kerjanya yaitu kandungan air yang mempengaruhi konduktivitas listrik material. Nah, dalam sensor ini cocok digunakan untuk tanah atau kayu. Akan tetapi, pada sensor ini dapat terganggu oleh kandungan garam. Nah, sensor yang kedua yaitu sensor kapasitif. Sensor ini mirip seperti sensor udara, akan tetapi prinsipnya terpengaruh oleh perubahan konstanta dielektrik. Karena konstanta dielektrik air sangat tinggi, sekitar 80, sedangkan material kering hanya 2 hingga 4. Nah, untuk perubahan kadar air akan sangat mempengaruhi kapasitansi. Begitu dengan sensor yang ketiga atau sensor yang terakhir yaitu sensor NIR atau near infrared. Nah, sensor ini sendiri sangat canggih dengan prinsip spektrofotokopi. Aplikasian sistem humidity dan moisture ini bisa diaplikasikan pada beberapa industri. Contohnya pada industri HVAC atau heating, ventilation, air conditioning, sensor humidity ini digunakan untuk mengontrol kenyamanan ruangan, menghemat energi dan mencegah kondensasi di dalam saluran udara. Nah, yang kedua yaitu diterapkan pada industri farmasi, di mana sensor ini digunakan untuk mengontrol kelembapan yang ketat di ruang produksi dan penyimpanan, sehingga sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan obat. Nah, selanjutnya diterapkan dalam industri makanan. Sensor moisture digunakan untuk mengontrol proses pengeringan snack, biskuit, dan selama fermentasi. Selain itu, pada sektor pertanian, sensor ini juga sangat vital, yaitu digunakan untuk memantau kelembapan di gudang penyimpanan biji-bijian, mencegah pertumbuhan jamur, serta untuk mengelola irigasi presisi berdasarkan dengan kelembapan tanah. Selain itu, juga diterapkan pada industri pulp dan kertas, di mana kontrol moisture yang tepat di setiap tahap produksi menentukan kualitas dan kekuatan produk akhir.
Nah, sedangkan dalam pengolahan kayu, sensor moisture sendiri digunakan di oven pengering untuk mencegah kayu menyusut atau retak setelah diproses. Untuk tantangan dan kalibrasinya sendiri, kalau dilihat dari penerapannya, pengukuran humidity dan moisture ini menghadapi beberapa tantangan. Contohnya seperti kontaminasi debu dan uap kimia, kondensasi, suhu yang ekstrim, dan histeresis sensor. Nah, oleh karena itu, kalibrasi adalah kunci. Akurasi sensor dapat menurun dengan seiringnya waktu. Kalibrasi sendiri dilakukan untuk membandingkan sensor dengan standar referensi, seperti menggunakan larutan garam jenuh atau generator kelembapan untuk menghasilkan nilai relatif humidity yang spesifik. Nah, silot mirror hygrometer juga sering menjadi salah satu standar tertinggi untuk kalibrasi pada sistem humidity dan moisture. Sebagai kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa pengukuran humidity dan moisture sendiri adalah bidang kritis dalam instrumentasi industri dengan aplikasinya yang sangat luas. Selain itu, pemaparan sensor yang tepat harus mempertimbangkan aplikasi, akurasi yang dibutuhkan dalam kondisi lingkungan dan anggaran. Nah, teknologi seperti kapasitif dan NIR atau NIR banyak dipilih untuk pengukuran yang andal. Nah, poin pentingnya, kalibrasi rutin adalah kunci untuk memastikan data yang kita peroleh akurat dan konsisten, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan dengan data tersebut sangat akurat dan tepat. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan sebuah kutipan, ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi juga tentang bagaimana kita menggunakannya untuk memberi manfaat bagi orang lain. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.